Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hijau, berjumpa lagi bersama saya tentunya di Umar Faruk Channel. Nah, di video kali ini saya mau sharing mengenai berbagai kendala di lapangan terkait beberapa faktor yang sering terjadi pada tanaman basah. Salah satunya adalah penyakit daun keriting atau mengkerut. Dan banyak juga pertanyaan dari sahabat hijau mengenai daun keriting seperti ini. Nah, untuk itu buat kalian yang penasaran dengan videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen serta share di seluruh sosial media kalian agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Nah, jadi sahabat hijau, biasanya penyakit daun keriting ini pada tanaman basah ditandai dengan helai daun yang mengkerut dan mengkeriting. Biasanya kalau daun pada umumnya itu kan lebar, tapi ini enggak, justru mengkerut. Biasanya sering saya jumpai pada pohon muda atau fase vegetatif. Dan penyakit ini bisa menghambat pertumbuhan, dan kalau tidak cepat ditangani bisa jadi kerdil. Dan penyakit ini bukan hanya menyerang pada tanaman basah saja, tetapi hampir semua tanaman bisa saja terserang penyakit ini. Apalagi tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, melon, semangka, dan lain sebagainya. Tapi yang paling sering saya jumpai pada tanaman cabai, biasanya penyakit ini akan menurun produktivitas tanaman karena bisa menghentikan pertumbuhan di fase vegetatif tanaman secara total. Nah, untuk penyakit daun keriting ini merupakan penyakit tanaman yang mana penyebabnya bisa dikarenakan oleh OPT atau organisme pengganggu tanaman, seperti kutu kebul ataupun virus yang menginfeksi tanaman basah tersebut. Kedua serangan ini menghisap cairan tanaman melalui daun atau pucuk muda. Nah, di situ kelenjar dari kutu kebul ini akan masuk ke jaringan tanaman dan akan mempengaruhi perkembangan sel tanaman, sehingga bagian yang terinfeksi kelenjar kutu kebul ini akan mengkerut dan menggulung. Nah, ciri khas dari tanaman basah ini yang terserang kutu kebul biasanya daun dan pucuk mengkeriting dan mengkerut, namun daun tetap hijau atau bisa menjadi hijau gelap. Jika warna daun muncul bercak kuning, sudah dipastikan tanaman basah kalian bukan hanya terinfeksi oleh kelenjar kutu kebul, tetapi juga terinfeksi virus. Tapi ini dipastikan dulu di bagian tepi daunnya mengalami perubahan warna apa tidak. Biasanya kalau daun mengkerut dan bagian tepi daunnya itu menguning seperti terbakar dan terdapat bercak-bercak coklat agak kotor, biasanya tanaman tersebut kelebihan unsur hara kalium atau kelebihan pupuk KCl. Nah, makanya tanaman kalian itu diamati betul-betul. Dilihat, diamati dari berbagai sisi. Tanaman kalian masuk di kriteria mana? Mengkerut sajakah, atau mengkerut tapi ditandai ada bercak-bercak kuning, atau mengkerut tapi di bagian tepi pinggirnya menguning seperti terbakar. Jadi dengan begitu kita bisa mensiasati tanaman kita terjangkit oleh apa, sehingga kita bisa mencari tahu cara penanggulangannya bagaimana. Nah, untuk menanggulangi penyakit ini caranya sangat mudah, tapi tidak instan juga, pastinya akan bertahap. Caranya sahabat hijau bisa aplikasikan insektisida dengan merek dagang Promectin 60 isi. Contohnya seperti ini. Produk ini sangat bagus dan efektif banget untuk mengendalikan kutu kebul serta berbagai jenis ulat yang menyerang tanaman basah. Promectin ini memiliki bahan aktif abamectin. Nah, untuk karakteristik abamectin ini yaitu senyawa kimia yang digolongkan sebagai akarisida karena memiliki dampak yang sangat signifikan pada hama jenis serangan kutu ketuan, hama seperti apit dan kutu kebul. Dan cara kerjanya kontak. Itu artinya bahan aktif abamectin ini sangat optimal untuk mencegah atau mengatasi berbagai hama. Untuk dosis pengaplikasiannya cukup 1 ml per 1 liter atau 16 ml per 1 tangki, setara dengan 3 tutup botol per tangki. Nah, biasanya tanda-tanda kemunculan hama kutu kebul ini bisa kita cross check langsung ke lapangan. Jangan nunggu tanaman kita mengkeriting daunnya baru dicek penyebabnya apa. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan tanaman kita agar hasil akhirnya sempurna. Jadi cara mengeceknya sahabat hijau bisa amati setiap pohon basah. Kalau misalkan dalam satu kebun di masing-masing pohon dipenuhi semut hitam, itu tandanya pohon basah kalian terserang kutu kebul. Karena di mana ada kutu kebul, di situ ada semut hitam. Kedua jenis ini sering bersimbiosis mutualisme antara kutu kebul dan semut. Karena kalau mereka saling membutuhkan dan saling memberikan imbalan. Contohnya si kutu kebul ini merupakan serangga penghisap getah tanaman. Nah, getah ini yang dihisap akan mengeluarkan limbah yang disebut embun madu. Embun madu inilah yang menguntungkan bagi semut karena memang makanannya dan sebagai imbalannya semut akan melindungi kutu dari serangan predator lain yang akan mengancam keberlangsungan hidupnya. Jadi saling menguntungkan. Makanya sering-sering cross check kebun basah kalian dipenuhi semut hitam apa enggak. Kalau memang banyak semut hitam, segera lakukan pengaplikasian Promectin ini karena itu sudah fix tanaman kalian terserang kutu kebul. Jangan menunggu daun basah kalian mengkerut dan keriting baru disemprot. Tapi ketika tanda-tanda sumber penyakitnya ketahuan,
ya lebih baik segera ditindak. Nah, ciri-ciri pohon balsa sembuh biasanya pada kuncup daun muda yang baru muncul itu sudah mulai kembali normal dan tidak keriting lagi. Dan sahabat hijau perlu melakukan pruning pada daun keriting yang tua itu, sehingga secara lambat laun tanaman akan kembali normal dan proses fotosintesis pun tidak terhambat. Nah, kalau untuk tanaman yang overdosis unsur hara kalium, dibiarkan saja atau kalian sering lakukan penyiraman agar nutrisi tanaman kembali normal. Tapi kalau kayu balsa insya Allah tidak akan overdosis kalium, karena 70% kayu balsa itu mengandung air, jadi tidak akan terdefisiensi kecuali kalau kalian memang mengasih takaran pupuknya berlebihan, ya pasti over. Intinya penyakit keriting ini tidak terlalu membahayakan bagi tanaman balsa, kecuali kalau tidak segera dilakukan tindakan maka berakibat fatal, bisa-bisa kerdil. Tapi kalau pada tanaman hortikultura ini sangat wajib segera dilakukan tindakan dengan pengaplikasian Promectin, karena masa generatif tanaman hortikultura sangat singkat seperti cabai, tomat, dan lain-lain. Makanya harus cepat-cepat ditindak, kalau tidak bisa gagal panen. Beda kalau balsa, proses pertumbuhannya atau masa vegetatifnya jangka panjang, jadi masih sedikit aman lah dibandingkan penyakit layu fusarium. Nah, mungkin itu sharing saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini cukup jelas dan bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.